Kapten Arya, seorang tentara yang terkenal karena keberanian dan kesetiaannya, harus menghadapi tragedi besar ketika salah satu teman dekatnya, Farhan, dibunuh secara brutal oleh sekelompok preman yang menguasai wilayah tempat tinggal mereka. Farhan, seorang mantan tentara yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik setelah pensiun, menjadi korban saat mencoba melindungi seorang pemuda dari kekerasan para preman. Ketika pihak berwenang gagal memberikan keadilan, Arya memutuskan untuk mengambil tindakan sejati. Dengan keterampilan tempurnya yang terasah dan pengalaman bertahun-tahun di medan perang, Arya memulai perjalanan balas dendam yang penuh bahaya. Satu persatu ia memburu para preman yang terlibat dalam pembunuhan temannya, menyusup ke dunia gelap mereka, dan menghancurkan jaringan kriminal yang berkuasa. Namun, di tengah perjuangan, Arya mulai dihadapkan pada dilema moral. Apakah keadilan harus ditegakkan dengan darah, ataukah dendam akan mengubahnya menjadi sosok yang sama dengan mereka yang ia lawan? Amarah Sang Prajurit adalah kisah tentang keberanian, persahabatan, dan harga yang harus dibayar untuk menegakkan keadilan. Dengan aksi yang memompa adrenalin dan emosi yang menyentuh hati, cerita ini menunjukkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Matahari pagi memancarkan sinarnya yang hangat saat Kapten Arya menjejakkan kaki di tanah kampung halamannya setelah bertahun-tahun bertugas di medan perang. Desa kecil itu masih seperti dulu. Dalam setapak berdebu, rumah-rumah sederhana dan aroma sawah yang menenangkan. Namun di balik suasana damai itu, Arya merasakan sesuatu yang berbeda, seolah-olah ada awan kelabu yang menggantung di atas desa. Farhan, sahabat lamanya yang dulu bertugas bersamanya di militer, menyambutnya dengan pelukan hangat di hadapan rumahnya. Farhan sudah lebih dulu pensiun dari dinas militer dan kini hidup sebagai petani sederhana. Meski rambutnya mulai memutih, semangatnya masih sama seperti ketika mereka bersama-sama berjuang di garis depan. "Kau akhirnya pulang juga, Arya," ujar Farhan dengan senyum lebar. "Desa ini butuh orang seperti kita, meski mungkin sekarang kita bukan lagi prajurit." Mereka menghabiskan hari dengan berbincang panjang tentang kenangan masa lalu, perjuangan mereka di medan perang, dan harapan untuk masa depan. Farhan menceritakan betapa sulitnya menjaga ketertiban di desa karena kehadiran sekelompok preman yang keras memeras penduduk yang menyebar teror. Arya mendengarkan dengan seksama, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya ingin menikmati waktu damai bersama sahabatnya. Namun kedamaian itu hanya bertahan sehari. Keesokan malamnya, Arya mendengar kabar mengejutkan dari seorang warga desa. Farhan telah ditemukan tewas di dekat pasar desa. Tubuhnya penuh luka, tanda bahwa ia telah disiksa sebelum dibunuh. Arya bergegas ke tempat kejadian, tapi ia terlambat. Yang ia temukan hanyalah tubuh sahabatnya yang terkulai kaku, dikelilingi oleh warga yang menangis. "Dia mencoba melindungi anak muda dari para preman," bisik seorang warga. Farhan menolak menyerahkan uang perlindungan mereka. Arya merasa dunianya hancur. Farhan, sahabat yang ia anggap sebagai saudara, telah direnggut darinya dengan cara yang begitu kejam. Amarah membakar hatinya, tapi ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk melepaskan emosi. Dengan tatapan dingin, Arya mengangkat tubuh Farhan dan membawanya pulang untuk dimakamkan. Di tengah malam yang sunyi, Arya berdiri di depan makam Farhan, memegang medali keberanian yang pernah ia Farhan dapatkan bersama. "Aku berjanji, Farhan," gumamnya dengan suara serak. "Aku akan menuntut keadilan. Aku tidak peduli seberapa gelap dunia yang harus kulewati." Dengan janji itu, Arya memutuskan untuk kembali mengenalkan mentalitas prajuritnya. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Arya memulai misinya dengan menenangkan hatinya yang bergejolak. Ia tahu balas dendam butuh strategi, bukan sekedar emosi. Sebagai mantan prajurit, ia paham pentingnya pengintaian dan pengumpulan informasi. Malam pertama setelah pemakaman Farhan, Arya menyusuri jalanan desa yang sepi, mencari petunjuk tentang para preman yang telah menghancurkan kehidupan sahabatnya. Desa itu memang kecil, tapi kabar tentang siapa yang berkuasa tersebar dengan cepat. Dari percakapan warga yang ia dengar, nama kelompok preman itu adalah kelompok Serigala Hitam, dipimpin oleh seorang pria kejam bernama Bagas. Kelompok ini dikenal tak hanya karena aksi pemerasan, tetapi juga karena tidak segan melukai siapa saja yang berani melawan mereka. Farhan adalah salah satu korbannya.
Arya mulai menyelidiki. Ia mendekati seorang penjual makanan kecil di pasar desa, seorang pria tua yang tampak gugup setiap kali nama serigala hitam disebut. "Pak, saya tidak akan membahayakan Anda. Saya hanya butuh informasi," ujar Arya dengan suara pelan namun tegas. "Apa yang terjadi malam itu? Siapa yang membunuh Farhan?" Pria itu menghela nafas panjang, tampak takut. "Mereka memukuli Farhan sampai mati karena dia menolak membayar uang perlindungan. Farhan mencoba melindungi seorang anak muda yang sedang berjualan, tapi Bagas dan anak buahnya datang. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami terlalu takut." Arya mengepalkan tinjunya. Amarah di dalam dirinya membara, tetapi ia menahan diri. "Di mana saya bisa menemukan mereka?" tanyanya. Setelah beberapa detik ragu, pria itu memberitahu Arya bahwa Bagas dan kelompoknya sering berkumpul di sebuah gudang tua di pinggir desa. Gudang itu adalah markas mereka, tempat mereka merencanakan aksi keji dan menyimpan hasil jarahan mereka. Dengan informasi itu, Arya mulai pengamatannya. Selama beberapa malam berikutnya, ia mempelajari pola pergerakan mereka. Ia melihat preman-preman itu keluar masuk gudang, membawa barang-barang curian dan mengintimidasi warga yang lewat. Namun ia tidak terburu-buru menyerang. Ia ingin mengetahui siapa saja yang terlibat, apa kelemahan mereka, dan kapan saat yang tepat untuk bertindak. Suatu malam, Arya memutuskan untuk menyusup lebih dekat. Dengan pakaian gelap dan langkah senyap, ia mendekati gudang itu. Dari luar, ia bisa mendengar tawa kasar dan suara botol kaca beradu. Melalui celah di dinding kayu yang lapuk, ia melihat Bagas, seorang pria besar dengan tato di lengannya, duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh anak buahnya. Mereka tampak menikmati hasil kejahatan mereka tanpa rasa bersalah. Arya mencatat semua yang dilihatnya, jumlah orang di dalam, senjata yang mereka bawa, dan tata letak gudang. Ia tahu ini bukan pertarungan yang bisa ia menangkan dengan kekuatan semata. Ia membutuhkan rencana yang matang untuk menjatuhkan kelompok ini satu persatu tanpa menarik perhatian yang lebih besar. Namun sebelum Arya pergi, sesuatu menarik perhatiannya. Seorang pemuda yang tampak ketakutan dibawa masuk oleh dua preman. Mereka mendorongnya ke lantai di depan Bagas. "Ini dia bocah yang membantu Farhan malam itu," kata salah satu preman sambil tertawa sinis. "Apa yang harus kita lakukan dengannya, bos?" Arya menyaksikan Bagas sendiri mendekati pemuda itu. "Kau pikir kau bisa lolos dariku? Tidak ada yang menantang serigala hitam dan hidup untuk menceritakan kisahnya," katanya dengan suara dingin. Arya tahu ia harus bertindak cepat. Pemuda itu adalah saksi kunci dan mungkin korban berikutnya. Tapi Arya juga sadar menyelamatkan pemuda itu sekarang akan membahayakan rencananya. Ia menarik nafas dalam-dalam, menekan dorongan untuk menyerang. Sabar, pikirnya, ini baru awal. Dengan hati yang penuh kemarahan, Arya kembali ke tempat persembunyiannya, merencanakan langkah berikutnya. Ia berjanji dalam hati, setiap orang yang terlibat dalam kematian Farhan dan kekejaman ini akan mendapatkan balasan. Dan pertempuran itu kini semakin dekat, dan Arya siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, Arya kembali ke rumahnya dengan pikiran yang penuh strategi. Ia tidak hanya merencanakan serangan brutal, tetapi operasi yang terkoordinasi. Pengalamannya di militer mengajarkannya bahwa pertempuran bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling cerdas. Dengan informasi tentang markas serigala hitam, pola pergerakan mereka, dan senjata yang mereka miliki, Arya mulai menyusun rencana. Keesokan harinya Arya kembali ke pasar untuk bertemu dengan pemuda yang diculik oleh Bagas. Ia berharap pemuda itu masih hidup, tapi perasaannya bercampur antara harapan dan kekhawatiran. Ketika Arya mendekati salah seorang informannya di pasar, pria tua yang kemarin ia ajak bicara tampak gugup. "Mereka membawa bocah itu ke gudang kemarin malam," bisiknya. "Aku tak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Bagas itu, dia tidak punya balas kasihan." Mendengar itu, Arya mempercepat langkahnya. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia memutuskan malam ini adalah saatnya menyerang. Malam itu, Arya bersiap dengan perlengkapan seadanya. Ia mengambil pisau miliknya, tali, dan lampu senter kecil, alat-alat yang biasa ia gunakan di medan perang. Ia tahu menyerang secara langsung adalah bunuh diri. Ia harus melumpuhkan mereka satu persatu tanpa menarik perhatian. Ia memutuskan untuk memulai dari luar gudang, menghancurkan mereka perlahan sebelum mencapai Bagas. Langit malam gelap hanya diterangi oleh bulan sabit. Arya mendekati gudang dengan hati-hati. Langkahnya senyap seperti bayangan. Dari jarak jauh, ia bisa mendengar suara tawa kasar dari dalam gudang. Para preman itu tampaknya sedang bersantai.
tidak menyadari bahaya yang mengintai di luar. Arya melihat dua penjaga berjaga di depan pintu gudang. Dengan kecepatan yang terlatih, ia melumpuhkan mereka tanpa suara. Satu gerakan cepat dan kedua penjaga terjatuh, pingsan tanpa sempat berteriak. Arya menyeret tubuh mereka ke semak-semak memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Ketika ia masuk ke dalam gudang melalui pintu samping, Arya melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Pemuda yang ia lihat sebelumnya duduk di sudut ruangan, tangannya diikat dan wajahnya penuh luka. Bagas duduk di tengah, dikelilingi oleh 5 orang anak buahnya yang tertawa sambil minum minuman keras. Mereka sedang membahas bagaimana Farhan mencoba melawan mereka sebelum akhirnya dibunuh. Farhan itu bodoh, kata Bagas dengan suara dingin. Dia pikir dia bisa melindungi bocah ini. Sekarang lihat apa yang terjadi. Semua orang tahu tidak ada yang bisa menantang serigala hitam. Arya merasakan amarahnya memuncak, tapi ia tetap tenang. Ia mengambil posisi strategis di atas balok kayu yang menopang atap gudang, mengawasi setiap gerakan mereka. Dengan keahliannya, ia mulai menyerang secara tak terduga. Dari atas, Arya menjatuhkan sebuah tong besar ke arah dua preman yang duduk di pinggir meja. Suara keras itu membuat semua orang di ruangan terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, Arya melompat turun, melumpuhkan satu preman dengan satu pukulan di tengkuk. Dalam beberapa detik, gudang berubah menjadi medan pertempuran. Bagas dan anak buahnya melawan dengan senjata seadanya, tetapi mereka tidak sebanding dengan keterampilan tempur Arya. Dengan gerakan cepat, Arya melumpuhkan mereka satu persatu. Ia bergerak seperti bayangan, sulit ditebak, dan setiap pukulan yang ia berikan membawa amarah untuk Farhan. Akhirnya hanya Bagas yang tersisa. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, memegang sebilah pisau kecil, mencoba menunjukkan keberanian. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Teriaknya. Arya mendekat, wajahnya dingin tanpa emosi. Aku datang untuk Farhan, jawabnya singkat. Bagas menyerang, tapi Arya dengan mudah menghindar dan menjatuhkannya ke lantai. Pisau Bagas terlempar jauh, dan Arya menempatkan lututnya di dada pria itu dan menahannya. Dengan suara dingin Arya berkata, keadilan telah datang untukmu. Namun Arya tidak membunuh Bagas. Ia memutuskan untuk menyeret pria itu keluar dan menyerahkannya kepada warga desa. Dengan tubuh penuh luka, Bagas dilemparkan ke tengah pasar keesokan paginya, di mana warga berkumpul melihat pemimpin yang selama ini menindas mereka akhirnya jatuh. Sementara itu, Arya membawa pemuda yang ia selamatkan keluar dari gudang. Pemuda itu berterima kasih dengan mata berkaca-kaca. Kau menyelamatkan hidupku. Farhan pasti bangga padamu. Arya hanya tersenyum tipis, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Jaringan serigala hitam lebih besar dari yang ia kira, dan perjuangannya baru saja dimulai. Pagi itu, desa akhirnya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kedamaian. Bagas, pemimpin serigala hitam, telah dipermalukan di depan umum. Warga desa yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai merasa aman untuk melawan. Arya telah mengembalikan keberanian mereka. Namun bagi Arya ini belum berakhir. Bagas mungkin telah dilumpuhkan, tetapi ia hanyalah bahagian dari jaringan yang lebih besar. Arya tahu jika ia berhenti sekarang, kelompok ini akan pulih dan kembali meneror desa. Dengan tekad bulat, Arya memutuskan untuk menuntaskan misinya hingga ke akar masalahnya. Malam itu, Arya menggunakan informasi yang ia dapat dari Bagas. Dengan sedikit tekanan, Bagas mengungkapkan bahwa ia bekerja untuk seseorang yang lebih besar, seorang pria yang bernama Rama, yang memimpin seluruh jaringan kriminal di wilayah itu. Markas Rama berada di sebuah villa mewah di pinggir kota, tempat ia menjalankan operasinya dengan penuh perlindungan. Arya mempersiapkan dirinya untuk serangan terakhir. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan yang paling berat. Villa Rama dijaga ketat oleh para preman bersenjata, dan Arya tidak memiliki siapapun untuk membantunya. Namun, ia juga tahu dengan keterampilan dan pengalaman yang ia miliki, ini bukanlah misi yang mustahil. Dengan perlengkapan minimal, pisau, tali, dan keberanian, Arya menyusup ke villa pada tengah malam. Ia bergerak cepat dan senyap, melumpuhkan para penjaga satu persatu. Setiap langkahnya penuh perhitungan, menghindari perhatian yang tidak perlu. Namun, ketika ia mendekati ruangan utama villa, alarm berbunyi. Para penjaga segera menyadari kehadirannya, dan pertempuran pun dimulai. Rama, pria besar dengan aura intimidasi, muncul dari ruangannya sambil membawa pistol. Siapa kau? Berani-beraninya menyerangku, serunya dengan suara lantang. Arya berdiri tegak menghadapi pria itu dengan tatapan dingin. Aku datang untuk menuntaskan apa yang kau mulai. Kau dan anak buahmu telah menghancurkan hidup banyak orang, termasuk sahabatku.
Rama tertawa dingin. Farhan, dia hanya seekor serangga kecil, sama seperti kau. Tanpa peringatan, Arya menyerang. Pertarungan antara mereka berlangsung sengit. Rama, meski besar dan kuat, tidak memiliki keterampilan tempur seperti Arya. Dengan gerakan cepat dan pukulan yang terlatih, Arya berhasil melumpuhkan Rama, membuat pria itu terjatuh dan berlutut dengan wajah penuh darah. Aku bisa membunuhmu sekarang, kata Arya sambil mengarahkan pisau ke leher Rama. Tapi itu terlalu mudah, kau harus hidup untuk melihat bagaimana semua ini runtuh. Arya menyerahkan Rama ke polisi setempat, bersama bukti-bukti yang ia kumpulkan selama misinya. Dengan penangkapan Rama, seluruh jaringan kriminal serigala hitam hancur. Desa dan wilayah sekitarnya akhirnya terbebas dari cengkraman teror. Ketika semuanya selesai, Arya kembali ke desa. Warga menyambutnya sebagai pahlawan. Tetapi Arya menolak segala bentuk penghormatan. Baginya ini bukan tentang menjadi pahlawan, tetapi tentang menuntaskan janji kepada Farhan. Di depan makam Farhan, Arya berdiri diam. Ia meletakkan medali keberanian miliknya di atas makam itu, sebagai penghormatan terakhir untuk sahabatnya. Keadilan sudah ditegakkan Farhan, bisiknya. Aku harap kau tenang di sana. Dengan langkah perlahan, Arya meninggalkan makam itu, membawa serta kenangan tentang persahabatan dan pengorbanan. Meski pertempuran telah usai, ia tahu bahwa bekas luka di hatinya akan tetap ada. Namun, ia juga tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar, membayar harga untuk keadilan, meski harus melewati jalan penuh darah dan kehilangan. Dan di bawah langit pagi yang tenang, Arya berjalan pergi, meninggalkan bayangan tragedi, dan melangkah menuju kehidupan baru yang penuh harapan.